Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi, karena bahwasanya pada kesempatan ini kita bisa kembali lagi di pertemuan yang ke 12 ya, mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Nih, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang pembahasan software quality assurance. Jadi kenapa sih kita belajar yang namanya SQA dalam membuat sebuah proyek sistem informasi atau proyek perangkat lunak? SQA ini penting sekali ke depannya supaya nanti Anda bisa tahu sampai sejauh mana sih dari sisi quality software itu seperti apa. Nah, ini yang minggu kemarin kan kita udah ngebahas yang namanya super quality juga, tapi sekarang ini lebih ke super quality assurance. Ini di materi kali ini sedikit membahas tentang preview, ada penjelasan tentang software proses ya. Jadi software proses ini merupakan proses pengembangan perangkat lunak yang memiliki sebuah framework yang umum itu. Jadi ada yang namanya framework activity, ada yang namanya umbrella activity. Ini framework activity ini untuk semua proyek perangkat lunak. Ini meliputi tugas-tugas pekerjaannya seperti apa, project milestone, hasil pekerjaan perangkat lunak, dan penyelesaiannya, terus poin-poin jaminan kualitas nih. Terus ada umbrella activity ini. Umbrella activity ini merupakan sebuah proses yang memang terjadi pada seluruh proses pengembangan perangkat lunak. Ini ada yang namanya jaminan kualitas perangkat lunak atau disebut dengan software quality assurance itu sendiri. Terus ada yang kedua, ada manajemen konfigurasi perangkat lunak, terus ada metrik pengukuran perangkat lunak. Jadi dihitung ini sisi ininya seperti apa. Nih, di dalam ketika proyek perangkat lunak dibuat, jadi Anda harus bisa menentukan jaminan kualitas dari produk software yang Anda buat atau produk sistem informasi yang Anda buat itu seperti apa. Sasarannya ya ini, yang pertama ya pasti adalah kepuasan customer, user satisfaction ya, dimana itu bisa apa yang menjadi kepuasan itu biasanya kan produk yang dibuat ini sesuai atau tidak, terus dari sisi kualitasnya baik atau seperti apa, terus selesainya sesuai dengan budget biaya dan jadwal pembuatan prosesnya. Nah, ini kan customer melihat kepuasan dari sebuah pembuatan perangkat lunak atau sistem informasi dari sana biasanya. Ini sesuai tidak dari sisi kualitas baik atau tidak nih. Terus selesainya ini sesuai budget atau tidak nih. Terus bagaimana sih tim Anda mengelola kualitas pengembangan perangkat lunak ini? Bagaimana tim Anda deh? Ya, yang pertama ini dari sisi terminologi proses kualitas itu ada yang namanya quality objektivitas, tujuannya apa, quality policy, kebijakan kualitas, terus ada quality management, ada quality system, ada quality control, quality assurance, ada software quality assurance, ada verification and validation, total quality management, continuous improvement. Tujuan kualitas nih, ketika Anda membuat sebuah produk yang memang di sananya ada sebuah quality yang dihasilkan, ini tentunya pastinya memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ini ya, yang pertama itu mencapai dan menopang kualitas produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan customer. Ini pastinya kan ketika ini ada tujuan di mana sesuai kebutuhan customer atau tidaknya nih. Yang kedua, ini memberikan jaminan kepada manajemen bahwa kualitas telah dicapai dan dipelihara. Terus yang ketiga, memberikan jaminan ke customer bahwa kualitas ini telah tercapai. Ya, yang pastinya kan bahwa ketika Anda membuat sebuah produk ke customernya, ini nih kualitas yang saya dibuatnya, supaya saya standarnya seperti ini, pakai ISO, pakai NSNI, dia udah diuji seperti apa dan sebagainya. Berarti itu kualitasnya memang terjamin. Terus ada kebijakan kualitas, sasaran dan arah
kualitas keseluruhan dari sebuah organisasi terkait dengan kualitas yang secara formal dinyatakan oleh manajemen atasnya. Ini kalau kebijakan kualitas memang ditentukan oleh manajemen yang di tingkat atasnya seperti apa nih. Ya itu karena memang di sisi manajemen itu biasanya menentukan kebijakan bagaimana sih kedepannya software yang Anda buat ini bisa sesuai dengan memang kebutuhan customer-nya. Quality management nih adalah aspek fungsi manajemen keseluruhan yang menentukan dan menerapkan kebijakan kualitas. Ini diambil dari ISO 9000 klausul 3.2. Quality system adalah struktur, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber organisasi untuk penerapan manajemen kualitas. Ini dari ISO 39000 klausul 3,3. Jadi di ISO itu ada poin-poin yang dimana klausul ini menjelaskan apa dan seterusnya sesuai dengan si ISO-nya gitu. Nah, tinggal di download aja atau nanti saya lampirkan ISO 9000 seperti apa. Terus ada quality control. Ini quality control itu adalah teknik atau aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kualitas. Kualitas apa di sini? Kalau produk software ya sisi kualitas softwarenya. Itu di ISO 9000 klausul 34. Ini meliputi evaluasi unjuk kerja, membandingkan tujuan dan tindakan pengecekan produk. Quality assurance. Semua tindakan sistematis dan terencana untuk menjamin bahwa sebuah produk atau layanan akan memenuhi kebutuhan memuaskan. Dari sisi kepuasannya seperti apa nih ini quality assurance? Itu diambil dari ISO 9000 klausul 3.5. Terus ada sekumpulan aktivitas yang dirancang untuk mengevaluasi proses di mana produk dikembangkan atau dirakit ini berdasarkan standar IEEE. Jadi ini kalau kita kan di orang IT itu biasanya selain ISO ada IEEE, International standar untuk elektronik itu biasanya. Quality assurance meliputi pengecekan prosesnya. Ini kan proses yang dibuat dalam pembuatan software pastinya kan melalui beberapa tahapan kan. Ketika ada yang namanya SDLC dan sebagainya itu melalui proses ya. Itu berarti secara quality assurance udah bagus, cuma nanti tinggal menerapkan standar-standar yang lainnya misalkan gitu. Tujuan quality assurance nih, satu, dia untuk mencegah terjadinya masalah atau problem. Dia mendeteksi masalah ketika terjadi, terus mengetahui penyebabnya seperti apa, menyelesaikan sampai akar, dan mencegah masalah itu terjadi lagi. Itu tujuannya utamanya ya. Jadi sebagai pencegahan preventif, dimana kalau ada problem ya harus bisa menyelesaikan ya sampai nanti masalah itu muncul lagi seperti apa penanganannya. Perbedaan quality control dan quality assurance. QC bekerja dengan produk, dia mengukur produk berdasarkan standarnya apa, mengenali kerusakan, cacatnya seperti apa, sebatas pada melihat produk. Kalau QA bekerja dengan proses, jadi ketika itu sampai selesai kan dia fungsi prosesnya itu seperti apa, dia mengatur kualitasnya, setup quality control. Terus dia menggunakan hasil quality control untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses menghasilkan produk. Jadi ketika QC udah diproses dan sebagainya, QA ini nanti kan bekerja sisi quality-nya seperti apa nih. Itu perbedaannya. Dia yang QC bekerja dengan produk, yang ini bekerja dengan prosesnya seperti apa. Nah, ini terminologi proses quality. Ada evaluation object of software quality function. Ini ada goals tujuannya apa, standar, satisfaction-nya, dia kebutuhan kepuasannya, dan metode dan performance. Jadi semua boundary ini saling terhubungan, di mana metode, goal, dan performance ini ada sebuah standar yang mengaturnya sehingga nanti quality-nya itu terjamin. Nah, verifikasi dan validasi ini ya, verifikasi ini membuat produk secara benar. Jadi ketika Anda membuat sebuah produk, ada verify-nya bahwa ini nih, verifikasi melibatkan pengujian bahwa apa yang telah dibangun sudah benar. Jadi ketika mengembangkan sebuah proyek atau mengembangkan sebuah sistem, ya Anda harus adanya verifikasi, biasanya dibuat dalam bentuk pengujian kan, bahwa ini benar atau tidak. Terus nanti ada validasi, membangun produk yang tepat, dipalid, oh ini benar seperti ini, oke. Tadi validasi melibatkan pengecekan bahwa kebutuhan customer telah dipenuhi. Yang satu verifikasi ini diujinya benar atau tidak, yang validasi ini mengecek bahwa kebutuhan customernya sesuai atau tidak.
Quality assurance ini memastikan bahwa verifikasi dan validation mendapat tempat. Jadi ada nih ini Total Quality Management (TQM). Total Quality Management ini dia mengatur kualitas sebuah perusahaan lebih daripada hanya sekedar menerapkan sebuah sistem kualitas. Hal ini diciptakan oleh adanya pembentukan budaya kualitas yang meresap pada seluruh organisasi. Jadi kualitas ini diatur oleh perusahaan, di mana perusahaan itu bukan hanya dia menerapkan saya punya sistemnya seperti itu, tapi dia memang harus menciptakan bahwa ketika membuat produk, apakah itu software, apakah itu dan lain sebagainya bentuknya, ya si perusahaan itu harus bisa menciptakan saya sih menghasilkan sebuah produk yang berkualitas bagi seluruh organisasi yang saya kelola, seperti itu. Budaya kualitas ini didedikasikan kepada kepuasan customer, penekanan kepada perbaikan yang berkelanjutan, komunikasi dan kerja tim, memberdayakan anggota tim, komitmen dengan manajemen tim. Ini penting. Jadi budaya dalam mengembangkan sebuah produk ini harus kita kembangkan. Supaya kenapa? Ini kan nanti kalau kita terbiasa dengan sebuah proses yang memang berkualitas, makanya kita biasa menghasilkan memang sebuah hasil yang berkualitas juga ini pastinya. Software Quality Assurance Environment ini di lingkungan manajemen kualitas software ini ada beberapa orang terlibat pastinya ya. Ada yang namanya manajemen, ada software developer ya, ada software quality function. Itu sebuah beberapa bagian yang saling terlibat. Pasti manajemen dia mengontrol software developer, nanti software developer dia memberikan informasi kepada pihak manajemen. Software developer dia saling bertukar istilahnya mungkin gagasan itu atau saling memperbaiki sesuatu dengan software quality function, di mana nanti software quality function ini memberikan informasi kepada manajemen, dan manajemen dia yang mengontrol nih si fungsi software quality function. Supaya kenapa nanti kan si manajemen ini memang yang mengendalikan si pengendalian bagi developer dan software quality function ini. Tugas manajemen yang lebih ke kontrol dan kebijakan. Tadi sebelumnya dibilang bahwa semua kebijakan quality ini diatur oleh semua manajemen. Makanya kan kalau manajemen yang baik itu menghasilkan sebuah proses dan hasil yang baik pastinya ini. Ukuran tim software quality ini ada sampel dari 135 organisasi tahun 83 software quality staff atau development staff. Ini sekitar 30% adalah ideal, yaitu dengan 33 sampai 33 pengembang perlu satu orang SQA. Jadi ketika Anda membuat sebuah produk yang ya misalkan berapa jumlahnya, ya harus ada SQA minimal satu orang. Nah, jika terdapat 10-15 organisasi, maka satu orang untuk setengah minggu harus bertindak sebagai SQA. Ini kan misalkan Anda mengerjakan kecilnya 8 orang, yaitu atau 10 orang. Di dalam tim itu ya ada memang satu orang yang memang nanti harus bertindak sebagai software quality assurance, yang mengecek proses quality software-nya seperti apa. Ini harus diperhatikan ya. Peran tim software quality ini ada bentuk segitiga, di mana dia mereview aplikasi, dia memprovide technical advice, dia mereview dan membangun sebuah lingkungan yang berkualitas, dia mengembangkan standar dan panduan, dia melakukan analisis development error. Nah, ini pastinya kan ini beberapa peran software quality. Yang paling bawah dia menganalisa, mengembangkan standarnya, mereview sampai ke atas ke review aplikasinya. Ini jadi mengerucut ke hal-hal yang semakin kecil. Nah, ini didetailkan lagi role dari sebuah review aplikasi apa aja. Tantangannya ya dia ketika project itu gagal seperti apa, eksekutif manajemen menolak, user menolak, audit ada proses audit. Nah, tugasnya dia dari mengevaluasi sistem dalam semua fasenya. Terus dia manajemen mengatur technical assessment-nya. Ketika user ini
apa ya si review aplikasi ini, dia sustain user requirement seperti apa, jadi kebutuhan user seperti apa, dan dia memastikan bahwa auditnya seperti apa. Nah, ini di role provide technical advice, tantangannya lebih teknologi, perubahan teknologi, penggunaan konsultan. Ini tetap menjaga teknikalnya seperti apa, sistem yang komplit yang ini. Jadi ya tugasnya dia harus tahu teknologi yang saat ini seperti apa. Dia bekerja sebagai internal konsultan, technical konsultan, dan harus tahu berbagai banyak sistem dari sisi technical advice ya, itu pastinya. Kalau dari sisi review and build quality environment, tantangannya di mana dia harus mampu mengelola software produk dan membangun lingkungan yang berkualitas nih. Ya tugasnya apa ya, dia melakukan evaluasi software produk dan konsul manajemen, di develop standar dan guideline. Ya, tantangannya harus tahu tentang beberapa standar programming dan profesionalisme pastinya. Dan tugasnya dia harus membantu standar seperti apa, set standar, satuan standar seperti apa, dan dia mengevaluasi kualitas dari pekerjaannya. Kalau analis development error, dia harus tahu tipe problem masalahnya, tahu biaya problemnya seperti apa, dan tahu bagaimana sih kemunculan si problem seperti apa. Ya, dia harus mampu quantify problem, identifikasi masalahnya, dan mendeterminasikan biaya untuk penyelesaian masalahnya seperti apa. Nah, ini role yang tugas tim software quality yang harus kita kuasai kalau Anda menjadi SQA. Peran utama tim software quality adalah review application. Review aplikasi ini meliputi verifikasi, membangun dengan benar, validasi, membangun produk yang benar, yang tepat dan benar tadi kan. Software review, pemantauan pada pengiriman bagian produk, mengetes, audit bagian software yang ditentukan. Evaluasi elemen software nih, untuk memeriksa, mengontrol perbedaan dari hasil yang direncanakan sampai rekomendasi perbaikan. Desain review, kode review. Jadi ketika ada masalah misalkan desain perbaikan atau codingnya, ya ini yang dia mengecek, mengontrol. Jadi peran si SQA ini di sini kan, nanti ada software reviewnya seperti apa nih. Ada 3 tipe nih, walkthrough, software inspection, ada technical review. Walkthrough ini dia melakukan evaluasi pada elemen software tertentu, diidentifikasi kesalahan dan memberikan solusinya. Developer menjelaskan ada tanyanya jawab oleh moderator. Jadi ketika walkthrough itu perbaikan seperti apa, nanti ada moderator yang menjelaskan bahwa ini nih perbaikannya namanya. Terus ada software reflection, evaluasi dokumen dan program sebelum technical review atau testing. Pemeriksaan oleh rekan dengan checklist hal-hal yang perlu diverifikasi dengan tujuan identifikasi ketidaksesuaian dengan spek dan standar, dan mengukur perkembangan. Jadi diinspeksi ini dokumennya seperti apa dari sisi, nanti ada technical review dan testing pengujiannya seperti apa. Dalam bentuk checklist kan, ada checklistnya. Technical review ini review semua bagian software untuk membuktikan kesesuaian dengan spesifikasi, dibangun sesuai dengan standar, dan semua perubahan sudah diterapkan atau dilakukan ini. Karena memang di technical review dia lebih ke teknis kan, tanyanya harus jelas dia pakai apa, tidak ada perubahan ya seperti apa. Ini ada slide yang biru, saya cek di sini. Jadi kalau ada gambar ini pemain review, maksudnya mungkin ini ada sebuah box, kotak panjang, persegi panjang yang memang ketika mereview produk seperti ini seperti apa. Cuman ini gak jalan slide-nya. Ini saya tampilkan aja lah seperti apa tugas seorang review dalam bentuk video di YouTube ada. Nah, ini saya referensi diambil dari buku pastinya Software Engineering Practitioner Approach kayak Roger Pressman, ini tahun 2005. Sebenarnya sama aja ketika update buku itu yang terbaru, hampir sama, cuma ada perbedaan tambahan materi sedikit. Ada Romi Satriawahono, teknik pengukuran kualitas perangkat lunak, diambil dari Romi Satriawahono. Terus ada Stephen Hekan, cover quality metric ini dari website. Tapi intinya sih dari buku ini Software Engineering Practice Roger Pressman.
dan buku MPSI yang udah di ini di atas di learningnya ada, dilambaikan link di apa RPS-nya ada. Ini mungkin hanya sekian penjelasan tentang SQA. Jadi SQA ini disimpulkan adalah sebuah dimana proses untuk standar kualitas perangkat lunak yang baik itu seperti apa. Di SQA kita akan dari sisi kualitas ini seperti apa nih baiknya. Ini kan jadi tidak sembarangan karena membuat software ini berarti beres, yang penting beres, enggak, tapi harus ada standarnya. Makanya kan ada quality control, ada quality assurance. Ini ya fungsi kedua quality ini ya untuk menyesuaikan bahwa si software yang kita buat ini secara ini baik, tepat, sesuai dengan kepuasan customer enggak. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga yang sudah like dan subscribe video channel YouTube ini. Semoga video yang ada di YouTube Pojok IT bisa membantu dalam pengembangan ilmu bagi kebutuhan siapa saja yang mau melihatnya. Ya, sampai ketemu. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.